Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita perlu mengganti persneling saat mengemudi? Dan apa alasan kita mendengar suara berderak yang mengerikan saat kita sedang memindahkan gigi? Video ini akan menjelaskan mengapa mobil membutuhkan transmisi. Dan untuk melakukannya, kita akan melihat prinsip kerja kopling dan transmisi manual. Pada bagian pertama video ini, kita berkesempatan untuk memahami keseluruhan sistem busi mobil. Sekarang, kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan untuk mengendarai kendaraan. Misalkan tuas persneling berada pada posisi netral, yaitu saat tidak ada gigi yang terpasang. Sebelum mengubah rasio gigi, kita harus menekan penuh pedal kopling di sebelah kiri. Tujuan pedal ini adalah untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dengan mengaktifkan sebagian plat kopling, yaitu perangkat mekanis yang terbuat dari satu atau lebih cakram gesek yang ditekan rapat. Plat ini memungkinkan roda gila dan poros engkol untuk terhubung atau terlepas secara bertahap dengan kotak transmisi. Ketika pedal kopling ditekan, pegas diafragma kopling menarik plat penekan menjauh dari roda gila sehingga melepaskan kopling dari mesin. Lalu, dengan ditekannya pedal kopling, kita harus meletakkan tongkat persneling pada posisi ini. Seperti yang terlihat dalam animasi ini, selongsong pemindah gigi bergeser dari hub yang terpasang pada poros ke kerucut sinkronisasi gigi pertama. Setelah gigi pertama dipilih, kita harus melepaskan kopling sambil menekan pedal gas secara perlahan untuk menyambungkan kembali mesin ke kotak transmisi dan dengan demikian menggerakkan kendaraan maju. Pedal kopling memainkan peran penting dalam perpindahan gigi. Jika kita mencoba mengganti gigi tanpa menggunakannya, gigi-gigi gear bisa jadi tidak sejajar dengan gigi-gigi pada selongsong pemindah gigi dan mobil akan mengeluarkan suara berderak. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Mari kita fokus pada pengoperasian transmisi manual. Pada mesin pembakaran internal, rentang RPM tempat mesin menghasilkan torsi puncaknya terbatas. Karena alasan ini, transmisi membuat kita bisa untuk mengontrol kecepatan dan torsi yang tersedia untuk roda penggerak dengan memilih rasio perpindahan gigi yang berbeda untuk berbagai kondisi berkendara, baik saat mobil melaju kencang maupun melambat. Gigi yang lebih rendah memiliki torsi yang lebih tinggi untuk mencapai akselerasi yang lebih baik. Tetapi pada saat yang sama memiliki kecepatan transmisi yang lebih rendah, yang berguna untuk mulai mengemudi dari posisi diam atau mendaki bukit. Di sisi lain, gigi yang lebih tinggi akan memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi dan torsi yang lebih rendah, yang berakibat pada penurunan akselerasi berguna untuk melaju di sepanjang bagian jalan lurus dengan kecepatan konstan. Untuk mengganti gigi saat mesin sedang berjalan, roda gigi poros utama dilengkapi dengan susunan gigi kerucut sinkronisasi. Cincin sinkronisasi membantu menyelaraskan kecepatan roda gigi dengan kecepatan poros. Cincin sinkronisasi mampu berputar bersama hub, tetapi juga bebas meluncur secara aksial. Seperti telah disebutkan, jika kita mencoba mengganti gigi tanpa menggunakan kopling, gigi-giginya bisa tidak sejajar dengan gigi-gigi pada selongsong pemindah gigi dan tiba-tiba bisa terdengar suara berderak. Tanpa kopling, roda gila sebenarnya masih terhubung ke transmisi dan memberikan gaya eksternal yang kuat. Dalam situasi ini, sinkronisasi tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan kecepatan gigi dengan kecepatan poros. Lebih lagi ketika kita melakukan pemindahan gigi tanpa kopling, kita menciptakan sejumlah besar keausan yang tidak diperlukan pada sinkronizer kita. Dengan mengingat hal itu, kita sekarang dapat berpindah ke gigi kedua, gigi ketiga, gigi keempat, dan gigi kelima. Sebaliknya, gigi mundur memiliki konfigurasi yang berbeda. Pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang pasokan industri telah menjadikan JAIS mitra yang berkualitas bagi perusahaan manufaktur otomotif terpenting
menyediakan dukungan teknis untuk berbagai komponen industri yang dibutuhkan selama proses produksi berbagai jenis kendaraan. Di sini, kita bisa melihat gigi mundur menggunakan susunan 3 gigi. Dari ketiganya, salah satunya adalah gigi diam. Ketika idle gear ditekan dan terhubung ke kedua gigi lainnya, poros keluaran akan berputar ke arah sebaliknya. Perlu dicatat bahwa tidak ada synchronizer pada gigi mundur, jadi kita hanya bisa mengaktifkan gigi mundur dari posisi diam. Gerakan putar poros keluaran sekarang ditransmisikan melalui diferensial ke roda. Pada video berikutnya, kami akan menjelaskan cara berkendara di tikungan dan cara kerja sistem kemudi. Jika video ini bermanfaat, beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Anda juga bisa membagikannya dan jangan lupa berlangganan saluran YouTube kami. Lihat proyek berikutnya dengan mengunjungi situs web kami jaiscompany.com.